I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan ke-13 ini akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran berbasis internet. Materi yang akan dibahas yang pertama ada cara membuat dan mengaplikasikan Quizzes. Nah, yang kedua ada cara membuat dan mengaplikasikan Kahoot. Dan yang terakhir ada cara membuat dan mengaplikasikan Google Form. Nah, Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kuis interaktif ini dibuat memiliki hingga 5 jawaban, termasuk jawaban yang benar, dan dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan. Manfaatnya adalah memudahkan peserta didik untuk mengerjakan macam-macam latihan soal dengan berbagai jenis soal dan pelajarannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi Kahoot. Apa sih itu aplikasi Kahoot? Kahoot merupakan aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh semua peserta didik dengan fitur yang menarik dan mudah digunakan. Nah, manfaat dari Kahoot ini adalah sebagai sebuah media pembelajaran digital. Nah, aplikasi Kahoot ini memiliki kelebihan diantaranya yang pertama untuk merangsang minat peserta didik, dan yang kedua untuk meningkatkan minat peserta didik dalam menjawab atau mengerjakan game yang telah diberikan oleh guru. Kahoot memfasilitasi guru dalam pembelajaran dengan jarak jauh dan terhubung dengan peserta didik walaupun peserta didik tersebut tidak di dalam kelas. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada Google Formulir atau biasa disebut juga dengan Google Forms. Apa sih Google Formulir itu atau Google Forms? Jadi secara umum Google Forms berarti layanan yang memungkinkan pengguna dengan mudah membuat survei formulir berbasis online dengan pertanyaan atau survei yang dapat disesuaikan oleh pembuatnya. Layanan tersebut memberikan kemudahan untuk mendapatkan tanggapan dan data dari masyarakat atau audiens secara langsung mengisi survei. Lalu fungsi atau kegunaan dari Google Forms ini apa saja sih? Di antaranya yang pertama yaitu untuk membuat survei. Contoh, kita bisa membuat daftar hadir siswa atau bisa juga membuat survei tentang kepuasan terhadap pelayanan administrasi di kampus. Untuk yang fungsi atau kegunaan yang kedua yaitu ada untuk membuat kuis atau tes secara daring atau online. Contohnya soal ulangan harian, kemudian ada post test, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Oke, di sini kita akan membuat soal di aplikasi Quizzes. Nah, kita buka aplikasi Google. Habis itu kita ketik atau kita cari Quizzes. Habis itu kita klik. Habis itu kita klik sign up for free. Nah, nanti kita lanjut dengan menggunakan email atau Google. Kita klik. Nah, kita di sini akan menggunakan akunnya
yang atas sendiri. Nah, nanti tampilannya kayak gitu ya teman-teman. Itu yang di bawah ada cari, perpustakaan, buat laporan sama kelas. Nah, cari ini semisal kita akan mencari mapel matematika, semisal ada bilangan cacah, bilangan bulat, dan lain-lainnya. Nah, kita klik dengan tampilan yang perpustakaan. Nah, tampilan perpustakaan ini ketika kita akan membuat soal-soal yang sudah pernah dibuat, nanti tampilannya itu udah dimasukkan di tampilan perpustakaan ini. Nah, semisal kita akan mau buat soal-soal, kita klik tampilan yang buat yang di bawah itu. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya teman-teman. Kita kembali lagi. Nah, itu yang tampilan keempat itu ada laporan. Kita klik laporan. Nah, tampilan laporan ini tampilan soal-soal yang sudah dibuat dan soal-soal yang sudah pernah dijawab oleh siswa atau peserta didiknya, nanti ditampilkan di situ. Kalau 0% berarti itu belum dijawab sama mahasiswa atau siswanya. Habis itu kalau tampilan kelima itu ada tampilan kelas. Nah, semisal kita akan membuat kelas di aplikasi Quizzes ini, maka kita klik impor atau buat. Nah, kita klik buat kelas. Habis itu masukkan nama kelas. Semisal kita akan memasukkan kelas PGMI D. Udah, kita klik buat kelas. Nah, nanti linknya itu kita salin. Habis itu kita share di grup WA kelasnya. Habis itu kita kembali lagi. Karena kita di sini akan belajar membuat soal di aplikasi Quizzes, maka kita klik buat. Nah, nanti tampilannya kayak gitu. Kita klik pilihan ganda. Semisal kita akan membuat soal matematika ya teman-teman. Semisal 7 ditambah 7 sama dengan, kita tulis di jawabannya 10, 12, 14, 15. Nah, udah. Habis itu kita contengi jawaban yang benar. 7 ditambah 7 itu hasilnya 14, kita conteng di. Udah. Habis itu kita contengi jawaban yang benar. 7 ditambah 7 itu hasilnya 14, kita conteng di angka 14. Habis itu simpan soal. Nah, semisal kita akan buat soal lagi, maka kita klik buat pertanyaan baru. Pilihan ganda. Semisal 16 dibagi
2 sama dengan 7, 8, 10, 12 dah. Karena 16 dibagi 2 itu hasilnya 8, maka kita contengi yang jawaban yang benar. Kita simpan soal. Nah, itu ada tampilan detik sama poin. Nah, kita akan ubah ya teman-teman. Semisal satu soalnya itu kita beri waktu 5 detik. Karena soalnya ini mudah, kita kasih nilai 1 poin aja. Begitupun yang soal nomor 2. Nah, kita buat soal satu lagi ya teman-teman. Klik pilihan ganda. Semisal 2 dikali 2 dikali 4. Ini hasilnya 8. Ini hasilnya 10. Ini hasilnya 13. Di sini hasilnya 20. Nah, kita klik jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah 8. Habis itu kita klik. Habis itu kita simpan soal. Nah, ini kita udah buat soal 3. Habis itu karena soal ini belum dikasih judul, nanti kita klik itu pengaturan yang di atas sebelahnya simpan itu kita klik. Habis itu kita kasih judul. Karena ini penjumlahan matematika, maka kita tulis beri judul penjumlahan. Nah, mata pelajarannya itu matematika. Kita klik. Nah, karena ini soalnya mudah, kita ke kelas 3 aja. Terus bahasanya kita ganti bahasa Indonesia. Publik, visibilitasnya kita klik publik dapat dilihat oleh semua orang. Nah, itu ada tambah gambar sebagai profil konten. Kita lewati aja ya teman-teman, gak usah dikasih gambar profilnya. Nah, kita simpan. Kita klik simpan. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya teman-teman. Habis itu kayak gini tampilannya. Habis itu kita klik kuis langsung. Kita klik. Nah, nanti tampilannya kayak gitu. Tetapkan waktu mulai aktivitas. Upaya peserta. Nah, semisal tampilkan kunci jawaban setelah kuisi. Semisal kita nggak mau diaktifkan, berarti kita tidak aktif gitu ya teman-teman. Tapi semisal kita mau menampilkan
jawaban benar apa salahnya, kita klik aktif. Nah, kita soal diacak, semisal kalau soalnya nggak mau diacak berarti diklik, kalau mau diacak berarti diklik juga. Timer pertanyaannya itu fleksibel. Habis itu udah ya. Musiknya ya kita kasih musik. Habis itu udah. Habis itu kita klik lanjutkan. Nah, itu ada linknya. Habis itu ada kodenya. Habis itu kita bagikan link ini di grup kelas atau di WA grup kelasnya. Habis itu kita klik mulai. Karena di sini belum ada peserta untuk menjawab kuisis, maka nggak ada. Oke, udah teman-teman. Mudah kan? Selamat mencoba juga. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membuat soal di Kahoot. Nah, langkah-langkah yang pertama kita download aplikasi Kahoot dulu ya. Berhubung saya sudah download aplikasinya, langsung kita buka Kahoot. Nah, ini tampilan awal aplikasi Kahoot-nya. Ini di tampilan home. Kemudian ada tampilan discover. Nah, tampilan ini. Kemudian ada tampilan join. Join itu untuk mau bergabung game permainan tersebut. Kemudian ada create. Create itu untuk mau membuat soal di Kahoot. Kemudian ada library. Nah, library ini ada Kahoot, report, course, group, dan studi. Nah, Kahoot itu yang soal yang sudah dibuat. Nanti akan ada di sini. Kemudian ada favorit. Nah, favorit ini kalau ada soal yang dibintangi atau difavoritkan, nah berhubung di sini belum membuat soal jadi belum ada. Bagikan itu untuk membagikan soal yang telah dibuat di Kahoot. Nah, kita akan membuat soal di Kahoot ya, langsung saja. Yang pertama ini ada tab to add cover image, itu untuk ada cover gambarnya agar menarik dalam game tersebut. Nah, kita akan langsung aja titel itu adalah judul. Judulnya misalkan akidah, akhlak. Udah, terus public itu untuk semuanya. Langsung kita add question. Nah, kita ini ada tampilan quiz, true or false, puzzle, team answer, sliders, quiz plus audio, polling, drop pin, dan slide. Nah, di sini yang yang gratis itu ada quiz sama true or false. Ini saya akan membuat soal dengan quiz. Nah, di sini ada ADD media. ADD media ini untuk menambahkan gambar, video, atau audio. Kemudian 20 sek ini adalah waktu mengerjakan soalnya. Nah, langsung saja kita membuat soalnya. Nah, ini kita isi jawabannya, artinya apa.
Nah, ini kan berhubung yang betul yang mana. Yang betul itu nanti langsung di checklist yang tanda ini. Betul jawabannya. Ini udah dipencet jawaban mana yang betul tadi seperti tadi. Ini udah satu soal. Kita akan memberikan waktu 10 menit. Lalu kita klik done. Kita akan membuat soal lagi, diklik yang ini tanda panah ini. Soal kuis lagi ya. Nah, kita klik yang jawabannya betul. Asmaul Husna Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Kita klik tombol yang ini ya, correct answer. Waktunya 10 menit juga sama. Lanjut soal yang ketiga. Kalau udah selesai, kita ini ada titik 3, preview, duplicate question, checkpoint, multi select, dan delete. Preview itu kita bisa melihat setelah selesai semuanya. Kemudian yang checkpoint itu untuk melihat 5 orang yang teratas. Kemudian kita save soal ini yang tadi telah dibuat. Kemudian kita lihat di library, ada Kahoot, dilihat Kahoot, host, kita klik host. Host live itu ketika Kahoot ini digunakan di kelas. Kalau asik itu digunakan di rumah masing-masing. Misalkan kita, berarti ini kan waktunya 9 November sampai jam 11. Upgrade itu pesertanya itu 40. Kemudian ada question timernya itu aktif. Random answer order itu soalnya random. Kemudian hit player position itu 5 teratas tadi siswa yang mengerjakannya. Kita lihatin aja ya, langsung create. Kita ini, nah ini udah muncul pin game Kahoot-nya. Kita share aja ataupun di copy, bisa ke Google Classroom, bisa di WhatsApp. Lalu kita klik done. Dah selesai. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada Google Formulir atau biasa disebut juga dengan Google Forms. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar hadir dan contoh soal tes ulangan harian menggunakan Google Formulir. Kita ke yang pertama dulu, cara membuat daftar hadir menggunakan Google Formulir. Caranya yang pertama kita klik atau buka aplikasi Chrome terlebih dahulu.
lalu ketik Google Formulir, pilih yang ada tulisannya login. Kita pilih, klik, lalu pilih Chrome. Nah, kemudian kita tulis di judulnya, kita ganti menjadi daftar hadir kelas teknologi pendidikan. Ini misal contoh ya teman-teman ya. Kemudian deskripsi formulir kita tulis tanggalnya, yaitu Senin 6 November 2023. Kalau sudah, kita ke pertanyaan. Ini kita ganti menjadi nama lengkap. Nah, ini kita pilih yang jawaban singkat saja ya teman-teman. Kita klik, lalu kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi ke pertanyaan yang kedua. Caranya kita klik tombol yang atau icon plus yang di bawah ini. Kita klik. Kemudian pertanyaan kedua kita tulis NIM. Oke, sama seperti nama lengkap tadi, kita pilih jawaban singkat saja, lalu klik wajib diisi. Nah, kemudian kita tambah satu lagi, pertanyaan ketiga, kelas. Kelas kita ganti ke pilihan ganda ya teman-teman. Kita klik pilihan ganda, lalu opsi 1 kita ganti PGMI C misal. Dan pilihan opsi kedua kita tulis PGMI D ya teman-teman. Lalu kita klik yang wajib diisi lagi teman-teman. Oke, kalau sudah, kita scroll ke atas, kita pencet yang setelan, kemudian jawaban ini kita pencet yang arah anak panah tadi, kemudian kita batasi ke satu jawaban, kita klik. Kalau sudah, kita ke pertanyaan lagi, kita scroll lagi. Kalau sudah, kita kirim formulir ini ke grup WhatsApp. Kita pencet ini tanda kirim atau gambar pesawat kertas, lalu kirim melalui tautan atau link. Pencet atau checklist persingkat URL, kemudian salin. Setelah itu kita ke WhatsApp dan paste link ini ke grup WhatsApp. Nah, ini saya mau mencoba mengisi formulir yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Ini formulirnya seperti ini, kita coba isi nama lengkap. Kita tulis Budi ya, misal, kemudian NIM 112345. Kelas kita pilih PGMI C. Setelah itu kita kirim. Nah, ini ada tulisan jawaban Anda telah direkam. Lalu untuk mengecek jawaban dari peserta didik, kita klik ke atau kita kembali ke formulir yang sudah kita buat tadi. Kita silang, ini gambar silang di pojok kiri. Nah, ini kan jawaban sudah ada angka 1, kita coba cek, pencet. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya. Nama lengkap Budi, NIM 112345, kelas PGMI C. Oke teman-teman, seperti itu ya cara membuat daftar hadir menggunakan Google Formulir. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba membuat contoh soal tes ulangan harian menggunakan Google Formulir. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita buka aplikasi Chrome,
lalu kita ketik Google Formulir, kemudian pilih ini yang ada tulisannya login, pilih Chrome, nah untuk mengubah tampilan Google Formulir, teman-teman bisa klik ini yang tombol ini, gambar tema ini, klik kemudian pilih gambar di header ini, klik. Saya contoh misal pilih yang gambar ini, sisipkan. Nah, setelah itu kita klik terapkan. Nah, tampilannya kan sudah beda ya teman-teman ya. Lalu kita ke setelan. Karena ini soal, maka kita klik yang jadikan ini sebagai kuis. Lalu kita scroll. Nah, dinilai poin ini kita ganti poin sesuai soal yang akan kita berikan. Karena ini saya akan memberikan contoh soal 5, maka kita ganti poinnya menjadi 20. Jadi nanti setiap soalnya bernilai 20. Kalau kelima soalnya benar semua, maka nilainya 100. Oke, selanjutnya kita ke jawaban, kita klik, kita pilih yang batasi ke satu jawaban, kita klik, kemudian kita ke pertanyaan lagi. Ini di judul kita tulis ulangan harian matematika. Deskripsi formulir kita tulis 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. Kemudian 2. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Sudah, kemudian kita ke pertanyaan pertama. Kita ganti pertanyaannya nama lengkap. Nah, ini kita pilihan gandanya ganti ke jawaban singkat saja. Kita klik wajib diisi. Nah, kemudian ini yang gambar centang biru ini kita pencet, klik. Poinnya kita ganti 0 karena ini enggak terhitung ya nama. Lalu kita selesai, klik. Kemudian kita tambah, ini icon tambah kita pencet. Pertanyaan kedua kita ganti, kita tulis kelas. Nah, di kelas ini kita pilih pilihan ganda, opsi 1 kita kasih kelas 3A, kemudian opsi 2 kita ganti 3B. Kemudian kita klik wajib diisi, kita klik kita klik centang biru ini, kita klik lagi. Nah, ini poinnya sama seperti nama, 0 poin. Lalu kita selesai, kemudian kita klik icon tambah lagi. Pertanyaan ketiga kita tulis 1. 3 jam sama dengan titik-titik berapa menit. Nah, ini untuk pertanyaan pertama kita kasih opsi pertama 60, dan opsi kedua 120, opsi 3 180, opsi 4 210. Nah, ini kita klik wajib diisi.
lalu kita pilih centang biru, klik lagi. Nah, di poinnya ya kita tulis 20, kemudian kita klik jawaban yang benar. Jawaban yang benar yaitu 180, kita klik. Nah, lalu selesai. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, kita tambah lagi. Pertanyaan kedua, 3 dikali 10 sama dengan titik-titik. Opsi 1 kita tulis 35, opsi 2 30, opsi 3 47, opsi 4 45. Kita klik wajib diisi lagi, kemudian centang biru 20, klik jawaban yang benar 30, kita klik lalu selesai. Nah, kita pencet ikon tambah lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Hasil dari opsi pertama kita tulis 4, kemudian opsi 2 kita pilih 5, opsi 3 opsi 4 6, kemudian kita wajib diisi, klik centang biru, poinnya 20, terus jawaban yang benarnya berarti 4 ini. Selesai. Kemudian kita lanjut lagi, tanda plus. Pertanyaan keempat, besar sudut siku-siku adalah titik-titik. Opsi 1 kita kasih 90 derajat, opsi 2 45 derajat, kemudian opsi 3 60 derajat, opsi 4 30 derajat. Kita klik wajib diisi, klik centang ini yang biru, poinnya 20, pilih jawaban yang benar 90 derajat, lalu selesai. Tambah lagi, terakhir pertanyaan terakhir 5, hasil dari 35 dibagi 7 adalah titik-titik. Opsi 1 2, opsi 2 3, opsi 3 4, opsi 4 5. Oke, kita klik wajib diisi, lalu centang biru ini poinnya 20, lalu jawaban yang benar berarti 5, kita klik selesai.
Kalau sudah selesai, kita cek lagi, scroll ke atas. Kita cek lagi, siapa tahu ada yang salah. Oke. Kalau sudah benar semua, maka kita kirim link ini ke grup WA yang akan kita tuju atau yang akan kita kirimi link formulir ini. Kita klik kirim link tautan link, kita checklist yang bersingkat URL, kemudian salin. Setelah itu kirim ke grup WA. Nah, ini sekarang saya mau mencoba mengerjakan soal yang sudah kita buat tadi. Kita isi nama lengkap dulu. Misal ini kita kasih nama Budi ya teman-teman, kelas 3A. Nah, ini untuk pertanyaan pertama kita jawab yang 180, kemudian yang kedua kita jawab 30, yang ketiga kita 4, kemudian yang keempat 90 derajat. Nah, ini yang kelima kita jawab kita jawab 5 ya teman-teman ya. Lalu kita klik kirim. Nah, ini kan ada tulisan lihat skor, kita pencet ya teman-teman. Kita klik Chrome. Nah, ini kan sudah ada poinnya 100. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Oh ya, kalau kita mau ngecek, kita bisa cek di formulir yang sudah kita buat tadi, siapa yang sudah merespon. Kita klik link yang tadi, formulir yang tadi, kemudian kita cari yang jawaban, kita klik jawaban. Nah, ini kan sudah ada jawabannya. Kita scroll ke bawah. Jadi ini untuk melihat jawaban dari peserta didik, nanti kita lihatnya di jawabannya teman-teman ya. Oke, seperti itu cara membuat soal di Google Formulir dan cara melihat jawaban dari peserta didik. Terima kasih.